di forum sepertinya nggak ada yang kendala. Hanya ada beberapa kemarin karena mungkin belum ada laptop ya. Terus untuk pertemuan kemarin di forum itu ada yang menanyakan terkait dengan slide saya di halaman pertama. Itu kemarin yang bertanya Mas Subhan Gufron. Ini sekarang Mas Subhan Gufron sudah hadir belum ya? Belum kayaknya, Pak. Belum ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah atau belum? Sudah, tetapi tidak bersuara. Oke. Saya akan share screen ya. Oke, semoga sudah tampil. Kemarin yang ditanyakan Mas Subhan Gufron ini ya, terkait apa ini rancangan basis data, yang mana teman-teman juga belum sampai ke situ, makanya wajar Mas Subhan Gufron kemarin juga tanya di halaman pertama ini, cara bacanya gimana. Untuk hari ini saya akan jelaskan singkat saja, karena nanti kalau saya jelaskan panjang nanti di pertemuan berikutnya malah nggak ada bahasannya. Supaya di pertemuan hari ini juga kita fokusnya ke ini ya, tipe data dan bagaimana aturan-aturan merancangnya. Kemudian yang praktikum sekarang itu adalah membuat tabel, sekalian kita melihat struktur dari database itu bagaimana, supaya nanti fokusnya ke situ. Jadi untuk yang halaman pertama ini akan saya jelaskan secara singkat. Nanti di pertemuan berikutnya terkait dengan relasi tabel, kita akan bahas lebih banyak tentang ini. Jadi untuk yang ditanyakan Mas Gufron ini, di sini ada satu, kemudian di sini ada apa itu tanda bintang dan sebagainya. Nah, untuk yang tanda bintang ini artinya dia primary key. Nah, tentu teman-teman juga belum paham juga mungkin terkait dengan primary key itu apa. Jadi nanti dalam sebuah tabel itu ada yang namanya primary key, foreign key, kemudian ada yang sebagai ini ya. Jadi ketika relasi antar tabel itu ada yang sifatnya one to one, kemudian one to many, kemudian many to many. Kemudian kalau one to one itu saya analogikan seperti ini. Ini kan ada tulisan nih, satu. Ini artinya one to one. Di sini ada ID kwitansi dan ID faktur. Supaya teman-teman itu mudah mudah dalam hal ini maksudnya seperti apa? Saya analogikan misalkan di dalam misalkan kepala keluarga, di dalam sebuah rumah misalkan ya. Nah, di rumah itu kan pasti ada yang namanya kepala keluarga. Nah, jadi kepala keluarga itu nggak boleh bercabang ya. Kalau di dalam atau ya mungkin secara saya analogikan yang lain aja. Mungkin ya kalau kepala keluarga itu mungkin ada yang berpendapat lain nanti. Misalkan motor. Nah, motor itu di dalam STNK-nya pasti cuma ada satu. Nggak boleh motor itu STNK-nya ada dua dengan kepemilikan yang berbeda. Itu nggak boleh. Nah, itu maksudnya dari one to one. Jadi satu motor dimiliki oleh satu orang. Kemudian untuk yang many to many, di sini contohnya yang di tabel pesan sama tabel produk. Di situ ada ID pesan, kemudian ID produk. Itu artinya setiap pelanggan atau setiap pembeli, dia itu bisa membeli banyak produk. Begitu juga dengan satu produk, dia itu bisa dibeli oleh beberapa pelanggan. Itu artinya dari many to many. Kemudian yang satunya one to many, itu contohnya ini ya, di tabel pelanggan sama tabel pesan. Nah, ID pelanggan itu berhubungan berelasi dengan ID pesan. Jadi artinya satu orang pelanggan itu hanya memiliki
satu ID pelanggan itu bisa memiliki beberapa ID pemesanan. Mungkin nanti lebih jelasnya akan ada di pertemuan berikutnya supaya kita lebih gamblang lagi menjelaskan. Ini terkait dengan pertanyaan Mas Gufron kemarin, apakah sudah terjawab? Atau mungkin dari perwakilan teman-teman, dari yang saya sampaikan sudah paham belum secara ringkasnya? Kalau untuk lebih detailnya nanti akan di pertemuan berikutnya. Kemudian kemarin juga kita membahas tipe-tipe data di MySQL. Nah, kemarin ada tugas, itu saya cek kembali, ternyata masih ada yang mungkin salah tafsir atau salah memahami. Jadi, nah yang dimaksud di dalam tipe data, di dalam MySQL itu yang di tabel ini. Nah, kemarin ada pertanyaan, mana aja yang mungkin paling sering akan digunakan. Akan saya cek juga untuk tugasnya. Nah, ini baru 37 dari 84. Masih ada 5 hari, silahkan nanti dikerjakan. Dari yang saya sampaikan nanti, misalkan teman-teman terus punya pemikiran, oh ternyata yang saya kerjakan salah, nanti direvisi saja, diedit nggak masalah. Nah ini, akan saya buka lagi. Oke. Nah kemarin soalnya tipe data apa yang mungkin akan paling sering digunakan. Nah di sini dijawab tipe datanya ini. Ini salah. Jadi yang saya maksud tipe data di situ adalah ini ya. Jadi ada numeric, string, kemudian date, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan tipe data apa yang paling sering digunakan, di sini belum terjawab. Nanti silakan dipelajari lagi dari slide yang saya kirimkan. Kemudian berikan alasannya apa. Kemudian saya berikan contoh yang kedua, di sini nggak ada namanya ya. Biar fair itu. Nah, di sini menurut si A ini, tipe data yang paling sering digunakan nanti adalah menurut dia adalah int, integer. Sebabnya apa? Sebabnya ini. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa memiliki argumen yang lain, silahkan, nggak masalah. Nanti kita akan bahas lagi. Ketika kita nanti akan praktikum, kita akan seiring berjalannya di praktikum itu, nanti kita akan tahu tipe data yang paling sering digunakan itu nanti apa. Seperti itu. Kalau tipe data kan di slide kemarin sudah dijelaskan ya, di sini ada beberapa, ada banyak. Harapannya teman-teman juga sudah membaca. Jadi ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah hanya 8 itu? Tentu saja enggak, masih ada banyak. Karena apa? Karena di depan numerik kita juga ada banyak. Ada dini in, kemudian small in, dan yang paling sering nanti mungkin integer, itu yang mungkin juga pernah teman-teman sering temui ketika di mata kuliah pemrograman. Kemudian ada float juga, double, dan sebagainya. Nanti di praktikum berikutnya kita juga akan melakukan beberapa manipulasi terhadap ini ya. Jadi di dalam database itu nanti kita juga belajar bagaimana memanipulasi. Itu nanti akan ada di pertemuan praktikum berikutnya. Oke, untuk yang sekarang kita fokus ke praktikum yang ini, membuat database dan tabelnya. Sekalian kita melihat struktur dari database itu nanti di dalamnya apa aja. Silakan dibuka Laragonnya atau SAM-nya ataupun yang lain atau LAMP ya. Kemarin bagi yang menggunakan Linux.
Silakan. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman membuka aplikasinya, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Maaf Pak, izin tanya. Iya, silakan Mas. Kalau kita itu praktikumnya itu nantinya sampai ke menghubungkan antara aplikasi dengan database nggak Pak? Ya, nanti ada satu sesi itu Mas, nanti paling akhir. Karena sebenarnya ketika kita membuat database ini kemudian menghubungkan dengan aplikasi itu kan sudah ada di materi mata kuliah pemrograman web. Tapi nanti akan ada satu sesi terkait hal tersebut. Bagaimana kita menghubungkan database yang kita buat dengan aplikasi. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke. Kita lanjut. Untuk ketua kelas ini siapa ya? Subhan Pak, Belum sementara. ditunjuk. Subhan juga. Sebenarnya belum ditunjuk lagi, Pak. Kalau sebelumnya siapa? Subhan. Oh, ketua kelas ya. Kalau ini PIC mata kuliah ini? Izinnya itu iya. Iya. Oke. Atau mungkin saya tunjuk aja ini Mas Subhan Gufron dulu ya. Nah, nanti saya minta Mas Subhan Gufron sebagai pemimpin di kelas ini, dalam hal ini adalah mata kuliah ini, untuk Pak, mempraktekkan. sebelumnya untuk PJ Makul ini sudah dibentuk yang Siapa? basis data itu Mbak Utia. Utia ya. Iya. Oke, Mbak Utia, saya minta tolong. Nanti silakan Mbak Utia mungkin sebagai moderator atau apa. Nanti Mbak Utia saya minta tolong untuk mengacak. Jadi nanti mengacak silakan pakai tools apa, bebas. Nanti untuk share screen dari slide kedua, nanti semuanya kalau bisa nggak masalah. Jadi nanti saya akan gabung lagi pukul 10. Jadi dari antara pukul 9 ini sampai pukul 10 silakan Mbak Utia sebagai PJ-nya untuk mengkoordinasi kelas ini praktikum di slide kedua saja. Nanti di slide ketiga sampai akhir nanti saya akan join kembali. Seperti itu ya Mbak Utia. Udah jelas ya? Nanti teman-teman silahkan diskusi bersama di situ. Ketika misalkan si A share screen ada masalah, nanti si B, si C jika ada solusi silahkan bisa menanggapi. Nanti muter seperti itu sampai pukul 10 hanya di slide kedua saja. Oke, cukup jelas ya. Ini masih direkam. Nanti silahkan di yang saya instruksikan tadi dikerjakan. Nanti saya akan join lagi pukul 10 untuk mengulang ataupun ada yang kendala-kendala waktu praktikum mandiri tadi dengan teman-teman, nanti ditanyakan di situ dan juga akan saya lanjutkan di slide yang keempat sama kelima. Oke, sepenuhnya saya serahkan ke Mbak Uhtia, mungkin juga bisa diawasi oleh ketua kelasnya. Nanti saya akan join kembali pukul 10. Oke, silahkan. Baik Pak.
Tia, halo, ada di situ? Kalau namanya enak sih di sini, tapi orangnya kemana? Ya udah, langsung wae ya. Yo, Gas. Iki kon piye? Cek lemot sinyalku. Share screen dulu. Share screen sih. Yang Subhan wae share screen. Isa do niru. praktek Siapa itu lo yang buka ya? itu kan sih yang di YouTube Bapak. Iya. Heeh. Aku belum jajal ya. Lu jajal siapa? Cikon ngopo sih? Praktek. Disuruh praktikum. Ini masih direkam sama bapaknya. Jadi nanti kelihatan kalau kita praktikum apa enggak. Itu di anu ya. Oh iya. Itu kan Ayo bagian Lurani. slide kedua toh. Kita membuat tabel nama. Gue share screen orang depan. Burung. Ya, Aku kayaknya lagi susah sinyal. ini bener olahraga ya. Jing wis doan delok itu bro. Oh, olahraga. Rul, kamu aja Rul, aku belum bisa Rul. Udah coba tau kamu? Ayo Rul. Apanya? Paragon. Yang ya. Hairul pakai bisa Paragon ini itu kan share screen. Boleh. Kamu udah coba kan? Iya, dia. Aku tak lihat YouTube dulu. Aku belum bisa YouTube. Udah ter-share screen ya? Belum ada. Kok hitam? Udah, Pak. Hitam. Hitam. Hitam tak sih. Nah, kok hitam? Nggak kelihatan, Rol. Ya kan malam di sana. Ini aku buka terminal, jadi hitam. Ini atau hitam semuanya? Hitam Hitam semuanya. semua. Nggak ada Semuanya tulisan. dulu, itu semua. Lah, kok bisa gitu sih? Share screen seluruh layar aja coba. Share screen ulang coba. Oke, bentar. Share screen. Iya, Paragon. Gimana? Sudah. Udah. Udah kelihatan. Siap. Terus ini ngapain? Buat tabel Yang nggak? slide kedua ya. Ya enggak tahu kok tanya saya. Praktek. Kayak Slide yang kedua membuat kayak yang tabel ini loh. Praktek membuat tabel nggak sih? Iya. iya. Terus kita diskusi sendiri. Kayak di ini slide nomor 2. Oke, saya buka dulu ya. Slide 2 dan 3 nggak sih? Slide 2 aja Iya. tadi bilang. Dua doang. Saya download materi dulu. Slide 2. Iya, Rol. Klik table. Oh, ini.
penjelasannya ada di YouTube bapaknya. YouTube-nya kayak backsound-nya lebih gede daripada suaranya. Ini share screen-nya masih kelihatan kan? Masih. Masih. Jadi kita membuat label. Oke, ya. Gimana ini? Aku baru Coba buka nonton videonya video juga. bapaknya dulu. MySQL. Mending kita nganu aja dulu, Po. Lihat videonya dulu sendiri-sendiri, terus nanti praktek kalau ada kendala kita diskusikan gitu aja. Siap. Oh, ada yang sudah belum? Ada yang sudah ngerjain belum? Aku udah. Kurnia Ainun udah? Aku Kamu aja gimana yang share screen kalau mau gitu? Nah, Gitu gitu. aja. Gitu aja ya? udah. Kayaknya lebih enak gitu. Ya. Mungkin kamu aja yang Assalamualaikum. Kurnia. Teman-teman, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, no. ini terkait dengan matkulnya ini, teman-teman pada pakai aplikasi apa ya? Laragon apa SAM? Laragon. Pakai aplikasi Laragon. Laragon. Oke. Thank you. You're welcome. Mohon maaf. Eko ini semester berapa ya? 5 ya? Iya. Enaknya sih untuk aplikasinya ini diselarasikan saja. Kalau Laragon semuanya gitu kan enak ntar prakteknya. Kalau SAM ya SAM semuanya gitu. Udah terlanjur soalnya. Aku pakainya yang SAM, kalau yang Laragon itu di laptopku nggak bisa diinstal. Sama sih kalau menurutku lebih enak pakai SAM ya. Lebih tutornya lebih lengkap gitu. Tapi kemarin Pak Tri itu nyaraninnya lebih ke Laragon nih. Oh gitu ya Mas. Iya. Dan Pak Tri kan juga pakainya Laragon itu. Biar kita nyesuaiin sama Pak Tri juga sih. Oke. Oh ya, ini teman-teman semester berapa aja nih ya? 3 semua. Semester 3. 3 semua. 3. Berarti cuma saya semester 5 ya. Astaga. Gak apa Mas. Biar kenal sama adik-adiknya. Bareng-bareng Mas. Yo, wes. Mbak Ainun pakai SAM ya? Apa? Pakai SAM? Iya, pakai SAM. Ini kalian bikin MySQL urut dulu ya. Udah tuh. Kelihatan nggak sih? Nggak ada, tadi udah Belum. di share screen gitu. Belum. Tadi udah share screen, ini hilang lagi. Lagi.
kelihatan? Udah. Belum. Sudah. Kalau ada kendala langsung bilang aja ya. Oke. Boleh ngasih saran nggak sih? Gimana? Gimana kalau kamu buat ulang programnya ini? Jadi kami tuh mudah mengerti sih. Kayak gitu aja. Biar bisa ngikutin gitu. Iya. Pertama kan bikin Gelap. Nggak ada tampilannya. Iya. Coba share screen ulang. Kelihatan? Belum. Ainon. Belum aja. Sekarang? Kelihatan. Belum. Udah kelihatan. Udah. Udah kelihatan belum? Udah. Sudah. Udah dinyalain semua. Laragon atau XMPP-nya? Udah ini. Udah. Mulai. Oke. Ini kan manggil XMPP dulu. SQL urut. Kenapa? Urut terus kalau mau ada passwordnya juga nggak apa-apa. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Enter. Terus manggil nampilin database-nya. Udah semua? Itu bisa muncul perpus terus praktikum gitu gimana? Ya aku nggak ada. Nah itu Karena kayaknya di ininya Kurnia udah ada. database. Ya banyak ada belum nih. Udah kan terus bikin database praktikum. Create database praktikum. Titik koma. Oh iya, punya aku udah ada, ding. Database. Kalau udah nanti ada query oke gitu kan. Udah semua kan? Udah. Belum. Udah.
Kalau udah dilanjut, aktifin database-nya. Use praktikum. Udah? Kalau umpamanya udah buat terus ini buat lagi berarti error itu karena udah buat lagi ya? Iya, harus ganti nama atau enggak harus hapus database yang tadi. Oke, oke. Punya aku kok error terus ya? Sama. Buat Coba lagi share berarti. screen. Dong. Punyamu Tadi udah udah ada namanya yang sama. Coba dilihat di show database-nya itu udah ada yang namanya sama yang kayak kamu buat loh. Cara ngehapusnya tuh gimana ya? di drop database, nama database-nya apa itu, terus titik koma. Tutar. Perpustaka. Praktikum nih, maaf. Mbak Ainun itu ada temannya yang ketinggalan mau diulang dari awal atau gimana? Yang lain Mungkin mau lebih gimana? pelan-pelan aja kali. Oke. Yang belum ini deh. Yang belum ikut aja apa gimana? Kan ini share screen, jadi bisa lihat di atasnya kan. Jadi dilanjut aja nggak apa-apa. Oh iya. Ini ya. Terus ada yang error? Yang error enggak? Kalian ada yang Ada. enggak? Aku yang kan aku ngikutin kamu yang database tadi yang dihapus tapi masih error. Ya. Bentar. Coba di share. Share screen. Pakai HP aku meet-nya. Oh gitu. Kameranya di nganu deh. Pindah ke laptop. Errornya di bawahnya ada keterangannya nggak? Apa keterangannya? Ini nanti dikumpulin nggak sih? Tadi nggak ikut meet aku waktu Pak Tri. Kalau tadi Nggak dikasih tahu. sih, cuman nggak tahu nanti bakal dibuat tugas apa enggak. Ini tadi yang error siapa? Rani gimana, masih error apa enggak? Punya aku kok gini ya, pertama ngetik kok langsung is not. Gimana coba?
Ini kelihatan nggak? Buram. Oh, ya kelihatan. Kamu Salah apa ya? kamu Mah, jangan laragonnya kayak gitu, Mah. aktifin belum? Ya, itu laragonnya udah diaktifin belum? Udah aktif. Udah. Udah kamu pencet start all belum? Salah ya ini ya. Atau coba dari awal diulang gitu. Gimana ya? Coba dari awal lagi. Oke. Tapi start out dulu, Mah. Oh iya iya. Tadi sudah di start up padahal. Tadi Rani gimana? Udah ketemu errornya gimana belum? Sebentar baru ngulang. Tadi kan aku juga error, terus aku ganti nama, udah bener kan? Iya, kemungkinan error tuh mungkin karena udah ada database yang sama. Ini kan kalau yang pertama itu kan mulai semua toh. Nah, terus udah mulai semua itu ke terminal kan? Iya. Ya, Tapi kok masih tetap nggak bisa ya? Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin sama kayak Halimah, bisa bantu. Aku pernah itu salah ketik. Coba lihat lagi. Di share screen aja. Soalnya belum tentu kan semua jaringannya bagus. Kalau pakai kamera belakang juga blur nanti. Kalau gak foto ke grup kayak biar jelas gitu. Atau enggak ini Kurnia sambil ngelanjutin yang tadi aja gimana? Oke. Belum kelihatan? Belum. udah. Udah. Tadi sampai use praktikum. Kalau udah namanya si ajar panjangnya 11. Terus ada nama Halo, gimana teman-teman? Lancar? Belum ini selesai, tadi Pak. ada yang error Sudah dapat berapa ini? baru bikin Saya Pak nggak bisa tabel Pak. mahasiswa. Oke, nanti yang error diulangi setelah
Ini siapa ya? Sekarang yang presentasi siapa? Kurnia, Pak. Kurnia, Pak. Yang error punya siapa? Halimah tadi. Punya Halimah. Oke, yang Mbak Halimah nanti setelah Mbak Kurnia selesai ya. Mbak Kurnia dilanjutkan lagi aja. Iya, Pak. Sudah dapat berapa yang presentasi, Mbak? Nia, itu di nama varchar seharusnya kamu varachar. Ini macet. Di aku nyampe create table dosen, habis itu nggak gerak lagi. Ini masih Mbak Nia ya? Yang, oh ini udah. Mbak Utia, halo Mbak Utia. Sudah ada berapa yang presentasi? Sudah dapat berapa?
Pak, saya sudah selesai. Boleh presentasi. Tadi PJ-nya siapa? Mbak Utia atau siapa? Iya, saya, Pak. Iya, sudah dapat berapa? Mungkin bisa pindah ke Mas I Khairul tadi, Mbak Utia, yang request. Mungkin 2 atau 3 lagi ya. Setelah itu kita lanjutkan yang slide berikutnya sambil penjelasan. Silahkan dilanjutkan Mbak Utia selaku PJ-nya kembali. Saya tunggu 2 sampai 3 lagi. Oke, berhubung suaranya Mbak Utia putus-putus katanya sinyal kurang bagus. Ya, karena emang Telkom Group baru ini ya, gangguan massal belum selesai. Mungkin Mas I Khairul, silahkan. Oh ya, ini Mbak Utia saya ambil alih ya. Terima kasih tadi waktunya dari jam 9 sampai 9.40 ini. Silahkan Mas I Khairul. Baik, Pak. Satu lagi nanti setelah Mas I Khairul silahkan kalau yang ingin request boleh di chat atau raise hand. Nanti setelah Mas I Khairul. Belum ada ya, Pak? Ya, mungkin bisa diulangi atau dijelaskan, Mas. Sudah ada. Oh, Ya, Sudah ada sudah kok. tampil layarnya. siap. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi inilah hasil dari table yang sudah saya buat seperti ini. Bisa dilihat dengan jelas kan? Bisa, bisa. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau saya jelaskan aja sekalian. Jelaskan aja dulu. Jelasin dulu aja. Jelaskan aja. Jelaskan aja. Ini saya buat baru ya. Oke. Jadi tampilan pertama itu kan seperti ini. Sebelum kita membuat tabelnya, kita lihat dulu database kita dengan cara mengetikkan show database. Kemudian setelah itu, setelah kita melihat database kita, baru kemudian kita membuat sebuah database baru. Di sini saya beri nama praktikum 1. Jadi sebentar kita praktikkan langsungnya. Nanti jika ada yang ditanyakan, silakan langsung saya bertanya.
Kemudian di sini kita membuat sebuah database baru. Praktikum, contoh praktikum 2. Oke. Kemudian kita gunakan database tersebut dengan mengetikkan perintah use praktikum 2. Ini database sudah dapat digunakan. Setelah itu kita membuat sebuah table dengan cara mengetikkan perintah create table. Contoh di sini mahasiswa dia. Dan di mana dalam filenya terdapat name yang bertipe data char, kemudian panjang tipe datanya contoh 12, kemudian nama, tipe data nama kita menggunakan varchar, kemudian panjang tipe datanya ada contoh 50, kemudian ada alamat, kita menggunakan tipe data varchar juga. Panjangnya 100 saja. Nah, jadi ini salah satu table yang sudah kita buat, yaitu tabelnya bernama mahasiswa, yang di dalamnya ada name, nama, dan alamat. Kemudian yang kedua, kita lihat dulu apakah table yang sudah kita buat ini sudah benar-benar ada ya. Kita pastikan dengan cara mengetikkan show table. Oke. Jadi kita sudah pastikan bahwa ya, table yang mahasiswa ini sudah ada. Selanjutnya kita buat lagi table 1, yaitu table dosen, dengan cara mengetikkan perintah create dosen, dalamnya ada nick, char, kontennya 12. Kemudian di sini kita mengetikkan perintah not null primary key. Ini harus huruf besar semuanya. Ini adalah atribut dari database primary key. Kemudian nama dengan tipe data varchar, panjangnya 50, dan alamat dengan tipe data varchar juga, ini 100. Untuk memastikan tipe data table yang sudah kita buat, kita ketikkan lagi perintah show
table. Oke. Kemudian setelah itu, setelah kita pastikan table yang sudah kita buat ada dan tidak ada error, kemudian kita ketikkan perintah dex atau describe, dimana fungsinya ini untuk mendeskripsikan table yang sudah kita buat tadi, bagaimana bentuk table dan form-formnya di dalam table tersebut. Contoh seperti ini, dex mahasiswa. Nah, ini contoh deskripsi table mahasiswa yang telah kita buat. Selanjutnya table dosen. Nah, seperti ini. Jadi mungkin inilah contoh dari praktikum yang telah saya buat. Jika kurang paham, boleh ditanyakan. Selebihnya saya serahkan kepada Bapak dosen. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ikhairul. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, sepertinya enggak ya. Oke, Mas Ikhairul, terima kasih ya. Oke, berikutnya Mbak Halimah tadi yang katanya ada error. Errornya kenapa Mbak Halimah? Alhamdulillah udah bisa Pak sampai selesai ini. Oke. Mbak Nia? Halo, Mbak Nia? Pak, izin bertanya. Tadi sebenarnya Mbak Nia mau? Ya, silakan. Kalau DKI itu Suaranya Mbak Nia putus-putus. Mungkin bisa di kolom chat. Mas Ikhairul mungkin bisa ditutup presentasinya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas. Waalaikumsalam. Oke, sambil menunggu Mbak Kurnia Ainun bertanya di kolom chat, saya akan lanjut menjelaskan materinya ya. Karena tinggal 25 menit. Oke, melihat presentasi teman-teman, karena di sini di tutorialnya itu emang sengaja saya lompati, tapi ketika melihat presentasinya teman-teman berhasil, berarti saya rasa tidak perlu saya jelaskan. Pada intinya, ketika ingin membuat tabel itu harus menggunakan database-nya terlebih dahulu. Mungkin ini apa ya, untuk dipahami lagi. Tadi sudah dijelaskan Mas Ikhairul juga waktu presentasi. Mungkin juga di presentasi sebelumnya oleh teman-teman yang lain, ketika saya nggak menyimak mungkin juga sudah sampai ke situ. Karena tadi ketika sudah sampai Mbak Kurnia Ainun sudah berhasil membuat ini tabel, berarti otomatis Mbak Kurnia Ainun juga sudah mencerna, maksudnya yaitu ketika kita ingin membuat tabel harus masuk ke database yang dimaksud. Kemudian di sini ada varchar, ini tipe datanya. Kemudian ada angka, ini adalah panjangnya. Nah, yang di baris ke ini, tadi ada yang dilewati oleh Mas Ikhairul. Kenapa ini nggak dimasukkan, Mas? Mungkin bisa dijawab Mas Ikhairul ataupun teman-teman yang lain. Gini Pak, ini kan tipe data yang digunakan
di pada NIM atau nicknya tadi itu bertipe char. Iya. Sedangkan key atau auto increment itu dia bisa berfungsi ketika tipe datanya integer atau int. Oke, jawabannya bagus. Jadi ini emang sengaja saya berikan seperti ini sebagai jebakan, tapi udah terjawab oleh Mas Khairul. Jadi jawabannya tepat. Jadi auto increment ini hanya bisa digunakan ketika tipe data yang ada di filenya itu adalah tipe numeric, bisa integer ataupun yang lainnya. Kalau di sini kan masih saya tulis char, jadi nggak bisa. Ketika ini benar apa ya? Ketika pengetikannya benar, kan nanti ketika dieksekusi tetap ada pesan errornya. Errornya adalah karena ini dan ini. Alasannya apa tadi sudah disampaikan oleh Mas Khairul, jawabannya tepat sekali. Oke, berikutnya ini tadi juga sudah dipresentasikan, yang disampaikan Mas Khairul cukup jelas. Mungkin ini mengulang yang kemarin ya, kenapa harus ada S dan enggak, harapannya juga sudah paham. Sudah paham ya, kenapa ada S atau enggak? Halo? Paham, Pak. Oke, paham. Kemudian di sini ada dash nama tabel. Lawannya dash itu apa? Mungkin bisa dipraktekkan kembali. Ini saya praktekkan. Teman juga bisa menguji coba di tempatnya masing-masing ya. Apa nggak bisa? Teman-teman ada yang bisa menjawab? Jadi yang dimaksud dash ini adalah untuk melihat ini ya, bukan descending ataupun ascending. Nah, ketika melihat strukturnya pakai perintah dash, kemudian diikuti nama tabelnya. Ketika berhasil, maka tampilannya seperti ini. Apakah tampilannya hanya seperti ini saja? Sebenarnya di sini untuk kolomnya bisa tambah, tergantung ketika teman-teman membuat tabelnya ini. Kalau ada yang ditambah lagi, maka nanti di sebelah kanannya juga akan tambah lagi. Kalau di saya tunjukkan di sini ya. Jadi teman-teman nanti setelah kita selesai untuk command line, maka nanti akan beralih ke php-admin. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada banyak atribut yang bisa gunakan. Ada tipe datanya tadi, panjangnya berapa, kemudian atribut yang lain, apakah mau di primary, unique, index, dan sebagainya. Ini untuk auto increment. Nah, ini ada banyak. Nah, di sini cuma tampil 1, 2, 3, 4. Padahal di sini ada beberapa lagi. Nah, nanti terkait dengan desk ini ya, desk apa untuk melihat tabelnya, ini akan berbeda-beda tergantung dari pembuatan tabel teman-teman. Mungkin untuk apa ya, mungkin dari teman-teman mengira, kenapa kita harus belajar command line ini? Padahal ketika kita menggunakan php-admin juga sebenarnya bisa. Nah, jawaban yang pertama, ketika kita menggunakan ini kan nanti butuh klik-klik yang banyak. Mungkin bisa mudah, tetapi itu tidak cepat. Kalau ingin cepat ya seperti ini, kita menggunakan command line. Di samping itu, kenapa kita belajar juga menggunakan command line, supaya nanti kita bisa belajar ketika ingin menghubungkan database dengan aplikasi yang lain, seperti yang ditanyakan Mas Subhan Gufron tadi. Nah, terkait dengan itu juga ada mata kuliahnya pemrograman web ya, desain web. Nanti juga pasti akan ke sana juga larinya. Terus lanjut ke materi berikutnya. Slide tadi, slide 4 udah. Nah, slide 5. Slide 5 nanti ini sebagai tugas, seperti penjelasan kemarin ya. Jangan lupa di-upload ke blognya masing-masing. Di sini
Size-nya tentukan sendiri, bebas. Alasannya apa? Kalau tadi kan di contoh ini, kenapa nama 40, kemudian alamat 100. Nah, itu berdasarkan dengan jumlah digit. Maka nanti ketika teman-teman berada di tugas ini juga harus menentukan size-nya itu berapa. Ya, nanti analisanya untuk saat ini analisa berdasarkan perkiraan teman-teman sendiri aja. Pekerjaan, nomor KTP, nomor telepon, kalau bisa itu tepat, jadi nggak kurang, nggak lebih. Karena nanti kalau kurang, nanti juga nggak bisa terisi ketika nanti diimplementasikan ke aplikasi yang lain, dalam hal ini adalah pemrograman yang lain, karena pasti di sana ada persyaratan, nanti isinya ada berapa. Nanti kalau yang bagus itu disesuaikan dengan apa yang ada di database. Oke, mungkin itu saja penjelasan tambahannya. Masih ada 20 menit. Silakan digunakan untuk diskusi, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Monggo yang lain. Mungkin selain Mas Ikhairul dulu. Mas Ikhairul nanti belakangan. Nggak apa ya Mas Ikhairul ya. Mungkin nanti Mas Ikhairul membantu menjawab. Nah, ini ada pertanyaan dari dari Mbak Kurnia Ainun tadi ya. Oke, ini tambahan aja. Database yang bagus itu harusnya memiliki primary key di setiap tabelnya. Namun, untuk beberapa kasus, primary key itu bisa lebih dari satu. Itu namanya composite key. Nah, apa itu composite key? Nanti bisa di googling, atau mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita bahas itu di teorinya. Kemudian pertanyaannya Mbak Kurnia itu nggak ada ketentuan Mbak Kurnia Ainun. Yang ada ketentuan tadi yang ada di slide itu adalah yang auto increment itu harus berupa tipe numeric. Kalau untuk primary key nggak ada ketentuan. Oke, silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Apakah sudah jelas semua? Praktikumnya lancar semua? Terutama kemarin yang ada kendala. Kemarin yang WA saya siapa ya? Mas Aji atau siapa? Mas Aji ada nggak? Ya, ada Pak. Udah berhasil Mas Aji? Ya, alhamdulillah kalau yang pakai terminal itu udah bisa Pak mengikutinya. Oke. Ya. Jadi sudah berhasil ya? Sampai saat ini masih bisa mengikuti ya? Ya, masih Pak, alhamdulillah. Oke. Kemudian kemarin yang kendala fasilitas siapa ya di forum kemarin ya? Mungkin bisa disampaikan sekarang Mbak. Kemarin ada 2. Berangkat nggak hari ini? Join nggak? Atau saya cek aja? Ini Mas Ahmad Kois. Halo Mas Ahmad Kois, ada nggak? Ya Pak. Kendalanya apa Mas? Ini install APK-nya Pak. Saat ini bisa atau belum? Udah keinstall, tapi belum ini Pak. Dijalankannya nggak bisa Pak. Yang port kemarin ya? Halo Mas Ahmad Kois, sudah teratasi belum? Sudah Pak, semalam. Oh sudah. Oke, makasih
Ahmad Kois. Nggih, Terus Pak. Mbak Hilmalia. Hilmalia enggak join. Maaf Pak, boleh saran Pak? Ya, silakan. Kalau misal buat di YouTube itu suara musiknya jangan terlalu keras, bisa lagi Pak. Soalnya bingung Pak, Iya. dengerin Iya. suaranya Bapak sama musiknya itu. Iya benar. Itu karena video lama Mas. Saya belum buat video yang baru. Tapi Pak. semoga masih bisa ngikutin ya videonya, walaupun backsound-nya lebih keras daripada suara saya. Iya Pak, Nanti maaf Pak. di video berikutnya akan saya perbaiki. Makasih Mas. Iya Pak. Ini Mbak Vidina. FK itu foreign key, PK itu primary key. Mbak Vidina. Itu di keterangan sebelah kanan sudah saya beri keterangannya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Termasuk Mas Khairul, saya persilahkan sekarang kalau ada. Pak, saya ingin bertanya Pak. Iya. Dalam sebuah database kan Pak, membuat tables itu biasanya ada menggunakan not nulls dan nulls. Gimana? Perbedaan dari dua itu gimana? Oke, pertanyaan bagus. Ini ya, tadi ada pertanyaan dari Mbak Halimah terkait MariaDB tadi ya. Ketika kita belajar MySQL ini, ketika ada menggunakan MariaDB, tidak ada masalah. Karena MariaDB itu pengembangan dari MySQL. Jadi MariaDB itu berusaha untuk ini ya. Kalau sekarang kan eranya big data. Jadi kalau nanti teman-teman sudah misalkan bekerja, kemudian menangani database yang besar, itu nanti silakan menggunakan MariaDB untuk engine-nya, jangan MySQL. Itu untuk tambahan dari Mbak Halimah tadi. Chatnya di paling atas terlewat. Iya, Pak. Kemudian terkait dengan null dan not null, barangkali teman-teman ada yang sudah bisa menjawab dari praktikum tadi, kemudian mencoba-coba ngisi. Sebelum saya jawab, barangkali ada yang mau menjawab. Nggak ada. Ya sebenarnya not null sama null itu sama halnya ketika dari bahasa Inggrisnya dulu. Null itu artinya apa? Terisi. Hah? Terisi. Suaranya kecil. Terisi. Terisi atau kosong? Kosong, Pak. Ya, jadi kalau null boleh isi, boleh kosong. Kalau not null itu wajib diisi. Seperti itu Mas Khairul. Jadi ketika kita di pemrograman database ini sintak-sintaknya hampir mirip lah ketika kita belajar bahasa Inggris. Misalkan ingin membuat database berarti create. Kemudian ketika ingin melihat kata tempat ditambah S karena jamak ya, seperti halnya sifatnya bahasa Inggris ketika jamak tambah S. Seperti itu ya. Sudah terjawab Mas Khairul? Sudah Pak. Terima kasih Pak. Ya. Mbak Halimah maksudnya gimana? Mungkin bisa di-unmute. Pertanyaan di chatnya saya kurang bisa memahami maksudnya. Atau mungkin sepemahaman saya ya Mbak ya, nanti kalau mau lihat hasil. Oke, kalau untuk saat ini kalau ingin melihat hasilnya dan sebagainya ya semuanya pakai command line.
Cuma nanti di beberapa pertemuan mungkin setelah UTS, kita nanti akan bisa melihat bagaimana relasi tabelnya, kemudian bagaimana bentuk database-nya nanti akan ada di PHP-admin tadi. Seperti yang saya contohkan di tengah-tengah tadi ya. Mungkin akan saya share lagi. Nanti teman-teman juga bisa mencoba. Ini, alamatnya ini. Localhost php-admin. Jadi ini versi GUI-nya, user interface-nya. Kalau kita kan masih belajar menggunakan command line. Tapi nanti untuk php-admin ini kita fokusnya ke sini. Melihat relasi database-nya bagaimana. Saya contohkan sebentar. Nah, efeknya seperti ini. Ini karena masih MySQL, ketika datanya banyak, loadingnya agak lama juga seperti ini. Saya contohkan pakai yang database-nya gede. Tadi yang sudah pakai MariaDB siapa ya? Mbak Nia ya? Iya Pak Kurnia. Nah, ini contohnya. Ini sudah ada relasinya. Jadi nanti kita menggunakan php-admin ini hanya untuk bagaimana merelasikan versi user interface-nya. Kita juga akan melihat ini panahnya kemana, larinya kemana. Nanti bisa dilihat di sini. Seperti yang ada di ini ya. Nah, nanti ketika ini sudah berhasil dibuat dengan ketentuan-ketentuan ini, maka nanti ketika dilihat di desainer, ini akan kelihatan. Oh, ternyata misalkan tabel A ini berelasi dengan tabel B yang relasinya atau PK dan FK-nya ada di field X misalkan. Seperti itu. Tapi itu nanti akan ada di pertemuan berikutnya. Untuk saat ini teman-teman silahkan fokus di sini biar nanti nggak bingung. Jadi usahakan di awal-awal ini teman-teman sudah paham. Jadi nanti untuk keberlanjutannya nggak bingung lagi. Kalau teman-teman di awal ini belum paham, kemudian sudah beralih ke yang lain, takutnya nanti teman-teman malah bingung. Pak, ini berarti php-admin ya? Bisa diulang, Mbak? Berarti ini download aplikasi php-admin ya, Pak? Nggak usah download, Mbak. Itu ketika kita sudah berhasil menjalankan web server di komputer kita mengetikkan alamat tersebut otomatis akan terhubung. Tinggal nanti memasukkan user sama passwordnya. Usernya apa ya kemarin ya? Kalau masih default. Root, Pak. Root. Passwordnya? Nggak ada. Oke, berarti masih ingat. Kalau ingin menghapus, sama seperti kemarin Mbak Rani. Kalau database maka pakai drop. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Sepertinya sudah nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada nanti tugasnya jangan lupa waktunya. Itu maaf nih bertanya Pak di kolom komentar. Kalau di kolom chat. Oke, sebentar. Maaf nih, yang dimaksud urutan angka itu oke. Jadi nanti di ini aja, misalkan
teman-teman itu misalkan ingin membuat aplikasi. Nah, ketika ingin membuat aplikasi, ternyata itu dia membutuhkan ID. ID-nya misalkan mengambil dari nick. Nah, nick itu ada berapa digit? Nah, nanti disesuaikan di sana. Apakah nick itu dia hanya angka atau dia teks? Nah, nanti disesuaikan juga di sana. Kalau hanya angka ya berarti cari yang tipe datanya numerik. Kalau misalkan gabungan antara teks dan angka, ya silakan cari tipe data yang lain, misalkan char ataupun varchar. Kemudian panjangnya dianalisis dari situ juga. Misalkan panjang nick itu berapa. Begitu Mbak Agni. Tadi udah saya jelaskan ya kayaknya ya. Mungkin Mbak Agni baru ke belakang. Oke, mungkin itu. Semoga teman-teman yang lain juga sudah memahami. Oke, kalau ada lagi yang lain. Mungkin saya tunggu sampai 10.15. Kalau nggak ada nanti saya tutup. Untuk deadline tugasnya, Pak. Deadline tugas sebenarnya nggak ada dari saya. Hanya saja nanti ketika UTS sama UAS akan saya cek. Dan juga untuk semakin tertib ya nilainya akan semakin lebih bagus daripada yang nggak tertib. Seperti itu ya Mbak Ica dan teman-teman. Pak, nanti pas UTS itu soal-soal apa praktik gini? Untuk soal UTS sama UAS ada dua, ada yang teori dan praktikum. Kalau yang teori paling nanti terkait dengan analisisnya, kalau praktikum implementasi dari yang teman-teman analisis. Misalkan nanti di UAS itu nanti akan membuat sebuah rancangan database. Nah, teorinya adalah di analisis tersebut. Kemudian praktikumnya adalah menghasilkan database-nya. Itu teman-teman ini aja, nggak usah terlalu mungkin diikuti dulu pertemuan. Oke, ada lagi? Oke, sepertinya sudah nggak ada yang ditanyakan. Silakan nanti belajar lagi praktikumnya. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah supaya pertemuan hari ini teman-teman bisa memahaminya dengan mudah dan nanti diberikan kemudian juga ketika ingin mengerjakan tugas. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini Mas Yusuf langsung keroncongan ya. Oke, selamat. Selamat siang, Pak. Ya.